Wahai Quraisy, ketahuilah bahwa aku sudah yakin Muhammad adalah utusan Allah dan benar dia menerima wahyu dari langit sementara dia berada di bumi. Kalau itu saja aku yakin, terus kenapa aku nggak yakin dia bisa naik ke langit? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali dengan membawakan kisah sejarah yang sangat-sangat spesial, yaitu kisah persahabatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku memang sering sekali mendengar cerita tentang Abu Bakar sebagai sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Tapi selama ini tuh aku nggak pernah benar-benar tahu tentang alasan kenapa Abu Bakar ini bisa menjadi sahabat yang paling Rasulullah cintai itu loh. Sampai akhirnya waktu kemarin aku alhamdulillahnya berangkat umroh tuh, di situ aku mendengar banyak sekali kisah haru tentang persahabatan mereka berdua. Dan ternyata persahabatan mereka ini betul-betul hangat, betul-betul erat dan betul-betul setia. Dari situlah aku jadi nggak sabar pengen menceritakan hal ini ke kalian semua. Dari ada di Mekah sana tuh aku pengen cepet, aku pengen syuting, pengen ceritain ke kalian. Tapi aku mau disclaimer dulu nih ya, kalau video ini tentu tidak akan cukup untuk menceritakan semua kisahnya. Jadi di sini aku akan menceritakan 4 kisah dulu ya. Mulai dari kisah keislaman dan juga seruan dakwah Rasul, kisah pada saat Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Thur, dan kisah yang ketiga kisah Abu Bakar yang membela Rasulullah setelah peristiwa Isra Mi'raj, dan yang terakhir kisah wafatnya Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Semua informasi dalam video ini sudah aku ambil dari kumpulan ceramahnya Ustadz-Ustadz, termasuk juga Ustadz Khalid Basalamah, dari buku Sirah Nabawiyah juga ada, dan juga dari beberapa jurnal. Jika nanti ada informasi yang keliru atau belum aku sampaikan di sini, kalian boleh tambahin atau perbaiki aja di kolom komentar di bawah ya. Dan sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum masuk ke kisah pertama nih, aku mau menjelaskan sedikit dulu tentang profil Rasulullah dan Abu Bakar nih ya. Nah jadi dari segi usia bisa dibilang Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah teman sebaya. Usia mereka itu hanya terpaut 2 tahun Rasulullah lahir di tahun 571 Masehi, sedangkan Abu Bakar lahir di tahun 573 Masehi. Jadi Rasulullah lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar ya. Nah, mengingat jarak usia mereka yang tidak terlalu jauh ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau kemungkinan mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil. Tapi di antara banyaknya pendapat, yang paling populer di kalangan para ulama adalah mereka berdua mulai bersahabat setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah dan juga Khadijah tinggal di komplek yang sama dengan Abu Bakar ya. Nah pas mereka tinggal di satu komplek yang sama ini waktu itu Rasulullah ini belum diangkat menjadi nabi. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa jauh sebelum pengangkatan Rasulullah kabar tentang kelahiran dan juga kedatangan Rasul sudah menjadi topik yang sering dikaji oleh para ahli kitab dan juga pendeta pada masa itu. Mereka meyakini bahwa kelak akan datang seorang laki-laki yang diutus sebagai nabi terakhir. Hanya saja mereka belum tahu siapa laki-laki yang dimaksud menurut para ahli kitab dan juga pendeta-pendeta ini ya. Nah di masa yang sama Abu Bakar sudah menjadi seorang pedagang sukses yang juga sering berniaga hingga ke luar kota. Lalu pada suatu hari pada saat beliau lagi berdagang ke negeri Syam beliau bertemu dengan seorang pendeta Nasrani namanya Buhairah. Nah di dalam pertemuan itu Buhairah ini nanyalah ke Abu Bakar, dari mana asalmu? Abu Bakar jawab, saya dari Mekah katanya. Oke, dari suku apa? Suku Quraisy. Apa pekerjaanmu? Aku seorang pedagang kata Abu Bakar kan Nah mendengar hal itu Buhairah ini tiba-tiba bilang lagi, jika benar semua yang sudah aku kaji, kelak akan diutus seorang nabi dari kaummu dan engkau menjadi kaki tangannya. Aduh belum apa-apa udah merinding aku. Itu katanya Nah ucapan Buhairah itu betul-betul melekat kali dalam hatinya Abu Bakar Sejak saat itu beliau bertekad kalau nanti nabi yang diutus itu sudah datang, saya akan menjadi pengikutnya yang setia kata Abu Bakar. Sudah dibilang kayak gitu sama Buhairah kamu yang akan menjadi kaki tangannya. Nah udahlah tuh kan, singkat cerita pada tahun 611 Masehi pada saat Rasulullah sudah berusia 40 tahun Rasulullah pun akhirnya diangkatlah menjadi nabi dan juga rasul. Dan sesuai dengan tekadnya di awal tadi, pada saat Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, Abu Bakar langsung setuju tanpa
tanpa keraguan sama sekali, nggak ada ragu sama sekali, nggak ada bertanya, langsung baik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, hal itulah yang membuat Abu Bakar termasuk dalam as-sabiqul awalun. Apa ini? Golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Nah, pada masa itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ini juga sangat dekat dengan kabilahnya atau dengan kelompoknya atau dengan circle-nya lah gitu. Kenapa? Karena beliau ini terkenal sebagai orang yang memang penuh kasih, ramah, jujur dan juga sukses. Nah, lalu pada suatu hari Abu Bakar pun mengajak beberapa orang dari kabilahnya atau dari kelompoknya untuk berkumpul dan bercerita mengenai Islam dan juga Rasulullah. Bukan dari Rasulullah ya, dari Abu Bakar. Nah, dari situ beberapa orang pun akhirnya ikut tuh masuk Islam berkat Abu Bakar. Siapa-siapa aja? Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdurrahman bin Auf. Ini perlu kalian tahu ya, kalau kala itu kaum muslim ini masih dikit kali dan dakwah Rasulnya juga masih dilakukan secara diam-diam nih. Nah, jadi keberhasilan Abu Bakar dalam mengajak beberapa orang untuk masuk Islam merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Ini ceritanya panjang kali, aku juga udah coba ringkas untuk khusus soal Abu Bakar aja di video ini. Kalian boleh tonton habis video ini ya. Tapi yang jelas setelah itu beberapa waktu kemudian orang-orang yang masuk Islam pun semakin bertambah sekitar 38 orang kurang lebih. Nah, ada nih satu peristiwa di mana Abu Bakar ini memberikan pidato tentang kebenaran agama Islam di depan para kaum Quraisy. Pada saat awal dakwah terang-terangan baru mau dimulai nih ya, di mana belum ada satu orang pun kaum Quraisy yang memeluk agama Islam kecuali dari kabilah Rasulullah dan juga Abu ya. Nah, ketika Abu Bakar menyampaikan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, apa yang dikhawatirkan Rasulullah pun terjadi. Rasulullah waktu itu mengkhawatirkan keselamatan sahabatnya. Karena ini baru pertama kali memperkenalkan Rasulullah adalah utusan Allah. Kaum kafir Quraisy yang mendengar pidatonya Abu Bakar tadi langsung naik pitam semua. Mereka pun segera langsung beranjak dari tempat mereka semua, bergerak memukuli Rasulullah dan juga Abu Bakar waktu lagi menyampaikan hal itu. Nah, pada saat melihat Rasulullah dipukuli sampai jatuh, dengan sigap Abu Bakar berusaha untuk melindungi Rasul. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar ini malah membuat beliau yang makin menjadi bulan-bulanan yang lainnya. Abu Bakar terus dipukul, diinjak-injak, ditendang Lalu gak lama kemudian datanglah ini laki-laki, Utbah bin Rabi'ah. Utbah yang waktu itu marah dengan pidatonya Abu Bakar itu langsung mencopot sendalnya, dipukulnya wajah Abu Bakar, ditempel macam ditampar. Gitu, saking kencangnya pukulan Utbah, wajah Abu Bakar tuh sampai berdarah-darah, bengkak, terluka parah. Bahkan nih ya, orang-orang itu sampai nggak bisa membedakan mana hidung mana pipi. Bayangkan separah apa tuh waktu itu muka Abu Bakar dipukul sama Utbah. Dan pukulan itulah yang akhirnya bikin Abu Bakar pas pingsan. Nah, melihat Abu Bakar tidak berdaya, beberapa orang dari kabilah beliau pun langsung datang menolong Abu Bakar. Saat itu mereka mengira Abu Bakar sudah meninggal dunia. Mereka bilang ke orang-orang yang ngeroyok kan, kalau sampai Abu Bakar meninggal, gantian akan kubunuh ke Utbah, kata salah satu kabilah itu. Udah dibawa balik lah ini Abu Bakar. Sesampainya di rumah, Abu Bakar masih dalam keadaan tidak sadarkan diri dan beliau ini baru bangun dari pingsannya saat hari sudah sore. Lalu pada saat Abu Bakar sadar, di situ beliau melihat ibunya yang bernama Ummu Al-Khair sedang menangis sesenggukan. Ini macam mana nggak sedih kali ibunya nengok anak babak belur kayak gitu. Tapi pada saat melihat ibunya menangis sesenggukan itu, bisa kalian tebak kalimat pertama apa yang diucapkan sama Abu Bakar? Beliau bilang, "Ibu, bagaimana keadaan Rasulullah sahabatku?" Tuh katanya, dengar pertanyaan itu ibunya Abu Bakar sebenarnya sempat kesal. Kamu ini baru saja dipukul sampai pingsan, nak. Kenapa kamu malah menanyakan kabar orang yang sudah membuatmu sampai dipukul seperti ini? Kata ibunya, demi Tuhan ibu nggak tahu bagaimana keadaan sahabatmu itu. Dan FYI pada saat itu ibunya Abu Bakar belum masuk Islam ya. Nah, karena tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaannya dan karena juga Abu Bakar khawatir Rasulullah kenapa-napa, Abu Bakar meminta ibunya untuk mencari tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Akhirnya ibunya pun mengutus seseorang untuk mencari Rasulullah. Nah, terus pada saat utusan itu datang ke rumahnya Abu Bakar, dia membawa kabar gembira dengan berkata, "Tenanglah wahai Abu Bakar, keadaan sahabatmu, keadaan Rasulullah baik-baik saja," kata utusan itu. Nah, mendengar hal itu Abu Bakar pun ngerasa lega, ngerasa tenang. Lalu ibunya datanglah ini bawa makanan, bawa minuman lah gitu kan, untuk biar nambah tenaga lah itu. Ibunya bilang, "Sudah ya, temanmu sudah baik-baik saja. Jadi sekarang kamu harus makan dan minum supaya kamu lekas pulih," kata ibunya. Tapi
ternyata di situ Abu Bakar nih belum mau makan. Beliau bilang, "Ibu, demi Allah, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai aku bertemu dan melihat sendiri keadaan Rasulullah." Macam gak percaya Abu Bakar. Udahlah tuh, akhirnya ibunya pun meminta Abu Bakar untuk menunggu sejenak sampai kedua kakinya terasa lebih kuat untuk berjalan. "Tunggulah sebentar wahai anakku." Lalu setelah situasinya mulai membaik, ibunya sendiri yang mengantarkan Abu Bakar untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di sana Rasulullah terkejut dan juga prihatin pada saat melihat keadaan sahabatnya yang betul-betul babak belur penuh luka darah tuh. Lalu dengan lembut Rasulullah pun langsung memeluk Abu Bakar, diciumnya kening Abu Bakar. Dan untuk menenangkan hati Rasulullah, Abu Bakar bilang apa? "Wahai Rasulullah, aku tidak kenapa-napa. Aku hanya terkena sedikit pukulan dari seorang fasik yang bernama Utbah." Padahal sekujur tubuh Abu Bakar tuh luka berdarah-darah, bonyok-bonyokan, bengkak itu muka habis dipukuli sama Utbah kan. Bahkan orang-orang mikir beliau meninggal dunia. Abu Bakar bilang apa? Cuman sedikit luka. Itu kata Abu Bakar untuk supaya bisa menenangkan Rasulullah sahabatnya. Aduh, merinding aku, astagfirullahaladzim. Terus Abu Bakar bilang lagi, "Ya Rasulullah, aku datang bersama ibuku. Ini adalah ibuku yang sangat baik terhadap putranya. Serulah dia ke jalan Allah dan doakanlah dia agar Allah membebaskannya dari api neraka." Dan Rasulullah pun akhirnya mengajak ibu Abu Bakar untuk masuk Islam, dan ibu Abu Bakar pun masuk Islam di tangannya Rasulullah. Itu kejadian pertama tentang persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah. Lanjut ke kisah kedua. Kisah persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar juga terlihat dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tahun 621 Masehi atau tahun ke-10 sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ini juga ada kisah lebih lengkapnya, nanti kalian bisa tonton video ini setelah video ini selesai ya. Nah, yang jelas dalam peristiwa itu Rasulullah melakukan perjalanan menunggangi burak atau kuda bersayap dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan setelah itu beliau diangkat ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Nah, perjalanan itu ditempuh hanya dalam waktu 1 malam aja ya, 1 malam. Dan setelahnya Rasulullah pun kembali turun balik lagi ke Mekah. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kala itu setelah pulang ke Mekah nih ya, kalian pokoknya kalau misalnya mau detailnya kayak gimana, dengar videoku yang tadi. Nah, setelah Rasulullah balik dari Isra Mi'raj itu, Rasulullah lalu berdiam di depan Ka'bah sambil merenungi perjalanan luar biasa yang baru saja beliau alami. Nah, pas lagi merenung itu, tiba-tiba musuhnya umat atau Fir'aunnya umat lewat. Abu Jahal lewat depan Rasul, nengok Rasul kayak gitu, nanya, "Hai Muhammad, apa yang membuatmu melongo seperti itu?" Mungkin lah bahasanya sekarang kayak gitu kan. Rasulullah pun menceritakanlah semuanya dengan polosnya ke Abu Jahal. "Tadi malam Jibril datang dengan membawakan burak yang bersayap, lalu aku pergi ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dan aku diangkat ke langit ke-7, lalu begini. Diceritakanlah semua sama Nabi Muhammad secara detail ke Abu Jahal nih. Nah, setelah mendengar cerita tentang Isra Mi'raj, Abu Jahal tuh makin skeptis lagi. Dia nanya, "Ya Muhammad, apa betul kamu menempuh perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam 1 malam? Pakai kuda apa tadi kamu bilang? Kuda bersayap, burak. Padahal kami yang menggunakan kuda tercepat kami kalau misalnya mau ke Palestina, waktu yang kami tempuh tuh 1 bulan loh. Kamu 1 malam?" Kata Abu Jahal kayak gitu. Rasulullah jawab apa adanya. "Iya benar." "Baik, kalau aku mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah sekarang juga, apakah kamu mau menceritakan kisah ini ke mereka?" Kata Abu Jahal lagi. "Iya, tentu saja," kata Rasulullah. Dan perlu kalian ingat bahwa Abu Jahal di sini nih, dia mau mengumpulkan orang-orang Mekah bukan supaya mereka percaya peristiwa Isra Mi'raj, bukan. Melainkan Abu Jahal mau mempermalukan dan menghancurkan Rasulullah. Manalah mungkin ada orang yang percaya 1 hari terbang ke sananya. Gak usah lah zaman dulu, zaman sekarang 1 hari Mekah Palestina, apalagi nanti naik lagi ke langit apa segala macam, nggak akan mungkin percaya kan. Abu Jahal menganggap Rasulullah di sini sudah berbohong. Baginya kisah Isra Mi'raj ini adalah cerita palsu dan dia ini mau orang-orang menganggap Rasulullah demikian juga. Udah lah tuh, akhirnya betul Abu Jahal pun mengajak Rasulullah untuk naik ke atas bukit kan. Lalu di atas sana Abu Jahal berteriak, "Wahai Quraisy, penduduk Mekah semuanya, berkumpullah karena sebentar lagi Muhammad akan menyampaikan satu berita penting," kata Abu Jahal. Nah, mendengar seruan itu orang-orang pun langsung berkerumun ya kan, apalagi yang teriak Abu Jahal ini pemimpinnya mereka dan juga Rasulullah. Satu pemimpin Quraisy, satu lagi pemimpin kaum muslim kala itu. Berkumpullah mereka semua.
semua. Kaum muslimin datang untuk Rasulullah dan kaum kafir Quraisy datang untuk si Abu Jahal. Di hadapan banyak orang, Rasulullah pun menyampaikan cerita yang sama persis beliau sampaikan kepada Abu Jahal tadi. Tadi malam Jibril mendatangiku dengan membawa seekor burak yang bersayap. Lalu aku pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina dan aku diangkat ke langit ketujuh. Lalu begini. Wah, diceritain semua sama Rasulullah, Wak. Nah, mendengar kisah itu sesuai dengan apa yang diharapkan Abu Jahal, Wak. Orang-orang kafir makin benci lagi sama Rasulullah karena mereka menganggap Rasulullah nggak mungkin, mana mungkin perjalanan ke Palestina bisa kamu tempuh selama 1 malam. Ngarang, pokoknya mereka kayak gitu. Di samping itu kaum muslimin yang sudah beriman sama Allah dan juga Rasul nih, Wak, ya, sempat agak benar nggak ya? Sempat ada keraguan. Wah, ini udah kaum muslim ya. Mereka sempat ragu. Mereka memang merasa kisah Isra Mi'raj ini nggak masuk akal. Tapi kisah itu disampaikan sendiri oleh Rasulullah yang mereka yakini juga sebagai utusan Allah. Nggak mungkin Rasulullah berbohong. Jadi di situ tuh kaum muslimin macam lagi diuji gitu loh, Wak. Nah, melihat orang-orang dilanda kebingungan yang luar biasa dan juga marah-marah kayak gitu, Abu Jahal turun, Wak, dia dari bukit dengan perasaan puas sambil bergumam, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Kata dia bukit kayak gitu. Abu Jahal pun pergi habis itu, Wak, menemui sahabat-sahabat lainnya yang ada di Darun Nadwah untuk menyampaikan kejadian itu. Akhirnya di hadapan para sahabat dia bilang, kalian tahu nggak, Muhammad sudah mengarang cerita bohong. Saat ini nih ya, orang-orang yang sudah beriman sama dia lagi goyah-goyahnya. Tapi kalau ada satu orang lagi yang berhasil kita goyahkan imannya, aku sangat yakin pasti agamanya Muhammad hancur sepenuhnya, kata Abu Jahal. Nah, nyalakan siapa satu orang itu? Ya Abu Hakam. Mereka kan manggilnya Abu Hakam kan. Kalau kita diwajibkan manggil Abu Jahal, Abu Bonga. Jahal tuh bonga, tapi mereka manggilnya Abu Hakam karena kan dia pemimpinnya kaum Quraisy ya kan. Abu Jahal jawab, dia adalah Abu Bakar. Sekarang kita cari di mana Abu Bakar agar dia bisa mendengar kisah bohong sahabatnya ini, kata Abu Jahal kan. Nah, di saat yang sama Abu Bakar lagi nggak ada di situ memang, Wak. Abu Bakar lagi ada di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Nah, Abu Jahal dan juga teman-teman yang lain itu kan nyusul kan ke tempat Abu Bakar. Pergilah mereka ini. Sesampainya di kebun kurma, Abu Jahal langsung bilang, udah ketemu sama Abu Bakar, Abu Jahal bilang, hai Abu Bakar, sesungguhnya sahabatmu Muhammad sudah ngaco. Masa dia ngarang cerita bohong? Katanya tadi malam kayak gini, diceritain lah itu semua sama apa kan? Sama bukan diceritakan kisah Isra Mi'raj yang Abu Bakar belum pernah dengar sebelumnya. Abu Bakar kan nggak di Mekah nih. Nah, pada saat mendengar kisah itu, Abu Bakar tuh udah langsung tahu kalau sekarang nih Abu Jahal datang ke kebun kurmaku ini berusaha mau nggoyahin iman aku. Tapi tentunya upaya Abu Jahal ini nggak mempan, Wak. Dengan penuh keyakinan, Abu Bakar bilang kayak gini, wahai Quraisy, ketahuilah bahwa aku sudah yakin Muhammad adalah utusan Allah dan benar dia menerima wahyu dari langit sementara dia berada di bumi. Kalau itu saja aku yakin, terus kenapa aku nggak yakin dia bisa naik ke langit? Kata Abu Bakar. Itu pernyataan pertama yang dikatakan Abu Bakar. Langsung goyah ini, Wak. Langsung gak yakin ya Abu Jahal bisa ngegoyahin imannya Abu Bakar. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, Abu Bakar ngomong lagi, wahai Quraisy, ketahuilah kalau jelas di depan mataku ini ada tembok berwarna putih dan Muhammad bilang kalau tembok itu berwarna hitam, maka akan kubohongkan mataku dan ku berkata, iya, itu adalah tembok berwarna hitam. Aduh, merinding aku. Jadi level keimanannya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, Wak, betul-betul udah setinggi itu, nggak ada keraguan sama sekali loh. Beliau sama sekali tidak punya keraguan mengenai kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, macam mana lagi, Abu Jahal langsung surrender, dia langsung menyerah. Wah, udah nggak bisa lagi digoyahkan di imannya Abu Bakar. Dia pikir kalau Abu Bakar bisa digoyahin betul-betul hancur, tapi nggak bisa. Abu Bakar punya keyakinan setinggi itu, nggak bisa. Nah, tapi meski kelakuannya Abu Jahal ini tidak berhasil menggoyahkan imannya, Abu Bakar tahu kalau di luar sana pasti ada banyak orang yang lagi diuji keimanannya, khususnya orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Dengan kejadian ini Abu Bakar pun nanyalah sama para sahabat yang juga datang ke sana, di mana sahabatku Rasulullah. Nah, sahabat yang lainnya bilang masih di atas bukit dan sekarang beliau lagi dikerumunin orang-orang. Tanpa membuang waktu, Abu Bakar langsung menunggangi kudanya dan langsung menyusul ke Rasulullah yang lagi ada di bukit. Dia datang gitu kan ke Mekah. Nah, pas jaraknya udah makin dekat, Abu Bakar sudah lihat Rasulullah di atas bukit, di bawah ada ramai kali orang-orang Mekah. Abu Bakar langsung berteriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, pada saat beliau berteriak, orang-orang pada ngeliat Abu Bakar lagi kan. Memang itu tujuan Abu Bakar, supaya perhatian ke arahnya. Dia ngomong lagi, ya Rasulullah,
Tadi Abu Jahal menemuiku. Dia bilang katanya engkau baru saja bercerita bahwa tadi malam begini. Diceritain lagi tuh sama Abu Bakar sambil Abu Bakar berjalan menyusul ke Rasulullah di atas bukit. Abu Bakar cerita masih dalam keadaan dia masih berkuda dan dengan suara yang lantang. Bukan karena beliau nggak sopan, tapi ini tuh sengaja beliau lakukan supaya kisah tentang keajaiban Isra Mi'raj ini makin didengar banyak orang lagi nih. Nah, di saat yang sama Rasulullah ketika melihat sahabatnya datang langsung tersenyum. Wah. Dah nyampe lah ini saat Abu Bakar nyampe di atas bukit untuk menemuinya. Jadi Abu Bakar mengulang kembali cerita yang dikasih tahu sama Abu Jahal lagi. Kata Abu Jahal, Anda naik ke diceritain sampai atas sampai ketemu Rasulullah. Pertanyaan terakhirnya setelah menutup kisah yang diulang lagi sama Abu Bakar bilang, apakah kisah yang aku dengar tadi benar ya Rasul? Kata Abu Bakar. Ya, kisah itu benar, kata Rasulullah. Lalu untuk mengembalikan iman kaum muslim udah mulai kedor, yang mulai agak nggak percaya lagi di bawah tuh, dari atas bukit di hadapan banyak orang dengan suara yang lantang Abu Bakar bilang apa? Engkau pasti benar ya Rasul, katanya. Nah, ucapan Abu Bakar ini engkau pasti benar yang Rasul akhirnya berhasil mengembalikan lagi keimanan kaum muslim. Astagfirullahaladzim, benar ya, ini Rasul. Kita nggak boleh nggak yakin gitu loh. Jadi keimanan orang-orang muslim yang tadi sempat goyah dibalikkan lagi sama Abu Bakar. Engkau pasti benar, Rasul pasti benar gitu. Dan nggak berhenti di situ aja, aduh aku merinding. Nggak berhenti di situ aja, Nah, mumpung orang-orang kafir Quraisy juga lagi pada kumpul di bawah bukit nih ya kan. Abu Bakar mau membuat mereka semua nih para kafir Quraisy ini meyakini bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Kan tadi Abu Bakar sudah mengembalikan keyakinan orang muslim karena sekarang tinggal orang kafir Quraisy ini yang harus meyakini nih. Abu Bakar bilang kayak gini, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu kan kalau Rasulullah SAW belum pernah datang ke Palestina. Tahu semuanya? Kerumunan itu jawab, iya kami tahu, Muhammad belum pernah ke Palestina. Baik, sebentar lagi aku akan meminta Rasulullah untuk bercerita tentang Palestina. Bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana rumah-rumahnya, bagaimana pasarnya, jalan-jalannya, dan juga bagaimana Masjidil Aqsa. Kalau apa yang diceritakan Rasulullah sama persis dengan apa yang kalian ketahui, maka kalian harus jujur dengan berkata bahwa Muhammad benar. Tapi kalau ada satu saja cerita Rasulullah tentang Palestina yang menurut kalian salah, maka kalian punya hak untuk mendustakan Muhammad selamanya. Setuju? Kata Abu Bakar. Dan kebetulan pada saat itu, kebanyakan orang-orang Quraisy ini memang sudah pernah datang ke Palestina untuk berdagang, ada juga bersafari, jalan-jalan gitu kan. Mereka bilang, baik kami setuju ya Abu Bakar. Dah lah tuh, Abu Bakar pun meminta Rasulullah SAW untuk menceritakan segala sesuatu yang beliau lihat tentang Palestina dari perjalanan Isra Mi'raj tadi malam. Rasulullah pun bercerita dengan detail bagaimana suasana jalannya, bagaimana gerbangnya, bagaimana rumahnya, bagaimana pasarnya. Bahkan Rasulullah juga menyebutkan berapa jumlah tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Dan setiap kali Rasulullah bercerita, orang-orang Quraisy yang dengar dekat bawah itu langsung bilang Muhammad benar. Muhammad benar ya, Muhammad benar. Itu. Nah, dari sini orang-orang Mekah yang tadinya mencela Rasulullah pun mulai berbalik. Harapan Abu Bakar yang ingin membuat mereka percaya pada Rasulullah akhirnya terwujud. Orang-orang percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj memang nyata dan sungguhan terjadi karena Abu Bakar. Kisah selanjutnya yang akan aku ceritakan adalah peristiwa di Gua Surwa pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah dengan ditemani oleh Abu Bakar. Nah, peristiwa hijrah ini terjadi hanya selang beberapa bulan setelah Isra Mi'raj tadi, tepatnya pada tahun 622 Masehi. Jadi ceritanya pada masa itu kaum muslimin di Mekah banyak yang mengalami siksaan dari kaum kafir Quraisy. Dan hal ini membuat kaum muslim satu persatu memutuskan untuk pindah atau hijrahlah ke Madinah. Rasulullah nggak ngelarang mereka pergi, tapi Rasulullah sendiri masih bertahan di Mekah nih karena beliau masih mau menunggu datangnya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah kasih perintah ke Rasulullah untuk hijrah, ya barulah beliau akan hijrah kayak gitu. Ini belum ada perintah nih dari Allah. Nah, pada saat itu Abu Bakar juga tetap berada di Mekah bersama dengan Rasulullah. Nah, seiring berjalannya waktu, kaum kafir Mekah pun sadar nih kalau orang-orang muslim udah pada mulai pindah nih ke Madinah. Nah, hal itu bikin mereka khawatir kalau misalnya semua orang Islam ini pindah ke Madinah, di sana mereka bisa lebih maju nih dari kita, bisa lebih berkembang lagi, bisa-bisa nanti mereka jadi saingan beratnya Mekah nih. Ini nggak bisa dibiarkan, kita harus mencegah agar orang-orang muslim nggak pergi ke Madinah, kata mereka. Nah, setelah didiskusikan bersama dengan para petinggi kaum kafir Quraisy, termasuk sama si Abu Jahal tadi, mereka akhirnya sepakat bahwa
Untuk mencegah supaya kaum muslim ini tidak berhijrah, mereka harus menghabisi Rasulullah yang pada saat itu mereka tahu masih ada di Mekah. Nah, rencana ini segera dilaksanakan keesokan harinya setelah meeting itu kan, di mana mereka sepakat untuk mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Tapi sebelum peristiwa pengepungan itu terjadi, malaikat Jibril telah lebih dulu datang untuk menyampaikan rencana jahat mereka ke Rasulullah. Jibril memberitahu Rasulullah bahwa Allah telah mengizinkannya untuk pergi. Jibril bilang, janganlah engkau tidur di tempat tidurmu di malam ini seperti biasa. Nah, mendengar kabar itu Rasulullah pun langsung pergi mendatangi rumah Abu Bakar dengan mengenakan kain penutup wajah. Melihat kedatangan Rasulullah, Abu Bakar pun langsung tahu pasti ada urusan penting nih yang membuat beliau datang ke rumahnya langsung ya kan. Dengan keadaan seperti itu pula ya kan. Nah, di hadapan Abu Bakar Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, terimalah kabar gembira bahwa aku sudah diizinkan berhijrah." Dengar itu Abu Bakar semangat kali beliau bilang, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh menemanimu pergi?" "Iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku." Macam mana gak gembira kali Abu Bakar kan. Abu Bakar terpilih untuk menemani hijrahnya Rasul dan perintah itu atas perintah Allah. Beliau sampai nangis terharu. Nah, peristiwa ini oleh para ulama kemudian dianggap sebagai salah satu keistimewaannya Abu Bakar. Kenapa? Karena yang dipilih untuk menemani hijrah Rasulullah cuma satu orang. Padahal nih untuk melindungi Rasulullah yang pada saat itu mau dihabisi sama kaum Quraisy kan sebenarnya nggak mungkin satu harusnya. Karena harusnya rame ya kan. Ini nggak cuma satu orang dan itu adalah Abu Bakar. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala juga bisa menunjuk sahabat-sahabat yang lain yang terkenal dengan fisik yang lebih kekar dibanding Abu Bakar. Ada Hamzah, ada Umar bin Khattab ya kan. Sementara fisik Abu Bakar kan lebih kecil, tidak sekekar mereka. Tapi untuk melakukan perjalanan hijrah ternyata bukan hanya faktor kesiapan fisik saja yang harus diperhatikan, melainkan juga harus memilih teman yang paling jujur, yang paling terpercaya dan siap untuk melakukan perjalanan jauh bersama. Dan di antara para sahabat mulia yang lain, Allah sudah memilih Abu Bakar. Udahlah tuh, berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar menuju ke Madinah. Madinah berada di sebelah utaranya Mekah, tapi untuk menghindari kejarannya kaum kafir Quraisy ini, mereka Rasulullah dan Abu Bakar memutar arah dengan berjalan ke Yaman dulu yang ada di selatannya kota Mekah. Di perjalanan itu Abu Bakar seringkali berjalan di depan Rasulullah, tapi kadang beliau ngerasa gelisah, beliau pindah ke belakang, nanti gelisah lagi pindah ke kanan, habis itu gelisah lagi pindah ke kiri, pokoknya macam berputar-putar Abu Bakar. Gitu terus. Nah, pada saat kejadian ini Rasulullah nanya, "Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu?" Abu Bakar jawab, "Ya Rasulullah, saat aku berada di depanmu, tiba-tiba aku takut ada musuh yang menyerangmu dari belakang, maka aku pindah ke belakang. Pada saat aku ada di belakang, aku khawatir ada musuh yang menyerangmu dari kanan. Lalu aku pindah ke kanan. Lalu pada saat aku sudah berada di kananmu, aku khawatir ada musuh yang menyerangmu dari sebelah kiri, maka aku pindah ke kiri." Itu kata Abu Bakar. Sebegitu khawatirnya Abu Bakar dengan Rasulullah itu loh. Akhirnya untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah pun berkata, "Tenanglah Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita," katanya. Andahlah tuh. Akhirnya mereka pun melanjutkan lagi perjalanan hingga sampailah di sebuah lubang yang disebut sebagai Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar pun singgahlah ke dalam gua itu. Tapi sebelum mereka masuk ke sana, Abu Bakar menahan Rasulullah dulu dengan berkata, "Ya Rasulullah, jangan engkau masuk ke dalamnya sebelum aku yang masuk lebih dulu. Jika di dalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan, biarlah aku yang terkena asal tidak mengenai engkau," kata Abu Bakar. Abu Bakar lalu masuklah duluan ke Gua Sur dan memeriksa keadaan di dalamnya, Ternyata di dalam gua itu ada banyak macam lubang-lubang gitu loh, lubang yang biasanya menjadi tempat tinggal ular sama kalajengking tuh kalian. Ada lubang-lubang di situ kan. Abu Bakar pun menutuplah lubang-lubang itu menggunakan batu dan juga kain-kain yang beliau bawa. Tapi ternyata batu dan kain yang disediakan itu nggak cukup, hingga menyisakan ada 2 lubang yang masih terbuka. Tapi Abu Bakar udah nggak punya apa-apa lagi kan yang bisa dipakai buat nutup si 2 lubang ini. Akhirnya Abu Bakar pun menutuplah lubang yang tersisa itu menggunakan telapak kakinya. Jadi macam disorongkannya kakinya untuk menutup lubang itu. Dah kan, setelah memastikan semuanya aman, barulah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk. "Ya Rasulullah, silakan masuk, kita sembunyi di sini." Nah, di dalam gua itu Rasulullah tertidur pulas di pahanya Abu Bakar. Sementara Abu Bakar duduk sambil tetap kakinya nutupin lubang tuh. Kebayang ya? Rasulullah tidur, Abu Bakar berjaga. Nah, pada saat Rasulullah lagi tidur ini, tiba-tiba ada hewan, dari dalam lubang yang lubangnya lagi tutup sama kakinya Abu Bakar. Gak disebut secara spesifik memang jenis hewannya apa, tapi besar kemungkinan itu adalah ular dan juga kalajengking.
tersengat, gitu. Nah sengatan itu sakit kali Wak, sakit kena kakinya Abu Bakar. Tapi kan Abu Bakar tidak mau mengganggu tidurnya Rasulullah. Sekuat tenaga Abu Bakar tetap menahan diri, padahal lagi nahan sakit nih. Beliau menahan diri supaya kakinya nggak bergetar, nanti takut Rasulullah terbangun. Sambil nahan rasa sakit disengat sama binatang itu Wak. Beliau memang berhasil untuk tidak bergerak sama sekali. Tapi karena sengatan itu menyisakan rasa sakit yang luar biasa, Abu Bakar pun tidak bisa menahan air matanya. Nangis Abu Bakar saking sakitnya Wak. Dan air matanya mengenai wajah Rasulullah. Disitulah Rasulullah langsung terbangun dan mendapati sahabatnya menangis. Rasulullah langsung nanya kan, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi padamu? Rasulullah sempat berkata, apakah kamu menyesal sudah meninggalkan istri hartamu ke sana untuk menemaniku hijrah ke Madinah? Ada apa? Kata Rasulullah kan. Di situ Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah disengat binatang. Rasulullah pun merasa iba dengan semua pengorbanan yang Abu Bakar lakukan untuk nyawa. Lalu dengan lembut Rasulullah pun memeriksa luka yang ada di kaki Abu Bakar dan mengobatinya menggunakan ludah Rasulullah. Dengan kuasa Allah, sakit di kakinya Abu Bakar akhirnya sembuh Wak, dan mereka pun bisa lanjut beristirahat di dalam gua. Alhamdulillah kemarin waktu aku umroh aku sempat datang ke Gua Sur. Ini dia fotonya. Rasulullah sembunyi di situ. Ini juga ada kisah tentang cicak, ada kisah tentang merpati, ada kisah tentang laba-laba. Nantilah ya kita bikinkan di video terpisah. Tapi yang jelas kita balik lagi ke kisahnya. Rasulullah dan Abu Bakar pun menginap di Gua Sur selama 3 malam. Lalu di saat suasana dirasa aman, di mana kaum kafir Quraisy sudah nggak nyari-nyari mereka berdua lagi, barulah Rasulullah dan juga Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Madinah. Kisah persahabatan antara Rasulullah dan Abu Bakar masih terus terjalin selama mereka tinggal di Madinah Wak. Tanpa rasa lelah, Abu Bakar terus selalu mendampingi Rasulullah dalam berdakwah dan ikut terjun langsung dalam berbagai peperangan untuk membela agama Islam. Nah, hubungan keduanya juga semakin dekat lagi setelah Rasulullah SAW menikah dengan putri kesayangan Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan persahabatan antara mereka ini tetap langgeng sampai akhir hayat mereka Wak. Dan tentunya ada berbagai peristiwa mengharukan dari kisah wafatnya mereka. Ini kita langsung loncat ke saat detik-detik Rasulullah wafat aja Wak ya. Mohon maaf nih aku belum sanggup ceritakan detailnya. Semoga nanti kalau aku udah kuat aku akan buat video sendiri tentang wafatnya Rasulullah. Tapi yang jelas ini kita langsung ke bagian tentang persahabatan Rasul dan Abu Bakar aja Wak ya. Nah yang jelas di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Wak, saat memasuki waktu duha, di dalam dekapan sang istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW meninggal dunia di usia 63 tahun. Nah kabar tentang meninggalnya Rasulullah ini Wak dengan cepat langsung menyebar ke seantero Madinah. Hal ini membuat para sahabat dan seluruh warga Madinah pun dirundung perasaan duka yang sangat mendalam. Bahkan banyak dari mereka yang masih tidak percaya kalau Rasulullah sudah meninggal waktu itu. Nah hal yang sama juga dirasakan sama Umar bin Khattab. Pada saat mendengar berita kematian Rasulullah, Umar hanya terdiam, mematung, nge-freeze. Beliau marah Wak, dan beliau tidak terima sama sekali setiap ada orang yang bilang kalau Rasulullah udah nggak ada. Bahkan tanpa sadar Wak, Umar nyeletuk, sesungguhnya Rasulullah akan kembali, dan siapapun yang beranggapan kalau Rasulullah sudah meninggal akan aku penggal kepalanya, akan ku potong kaki dan tangannya. Kayak gitu Wak Rasulullah. Umar saking nggak terimanya gitu loh. Nah di sisi lain Abu Bakar yang pada saat itu sedang berada di rumahnya langsung memacu kuda beliau menuju ke rumah Aisyah atau tempat di mana Rasulullah SAW meninggal. Sesampainya di sana, Abu Bakar pun langsung mendekati jasadnya Rasulullah yang saat itu sudah ditutup kain. Abu Bakar sempat membuka kain itu sebentar dan segera menutupnya kembali. Dengan perasaan sedih, Abu Bakar pun memeluk jasad Rasulullah sambil menangis. Abu Bakar bilang, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun 2 kematian pada dirimu. Maka jika kematian ini memang sudah ditetapkan atas engkau, itu berarti memang engkau sudah meninggal dunia, kata Abu Bakar. Aku belum apa-apa ya, udah gak sanggup Wak. Ini padahal sebagian kali udah paling aku pendekkan kali kisah Rasulullah wafat ini, tapi ya Allah udahlah, kita lanjut lagi. Setelah beliau mengatakan hal demikian, Abu Bakar pun pergi keluar untuk menemui para sahabat yang lain. Disitulah beliau melihat Umar yang masih marah-marah, yang masih gak terima dengan kematiannya Rasulullah kan Wak. Abu Bakar pun langsung menghampiri Umar dan memintanya untuk tenang. Tidak lama kemudian di hadapan para sahabat, Abu Bakar berkata, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan meninggal.
Nah, setelah mendengar ucapan Abu Bakar, kemarahan yang dirasakan sama Umar itu pun reda. Saat itu kedua kakinya lemas dan membuat dia terduduk di tanah. Ucapan Abu Bakar membuat Umar sadar dan bisa menerima sepenuhnya bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Udahlah tuh kan. Nah, gak lama kemudian para sahabat pun saling bahu-membahu mengurusi jasad Rasulullah. Lalu pada saat Rasulullah hendak dimakamkan, sempat terjadi silang pendapat memang mengenai di mana lokasi yang baik untuk memakamkan Rasulullah. Nah, untuk meredam silang pendapat tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun langsung bilang, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Dan karena Rasulullah meninggal di rumahnya Aisyah, maka di tempat itu jugalah beliau dimakamkan." Nah, setelah Rasulullah wafat, seperti kita tahu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kemudian menggantikan posisi Rasulullah sebagai khalifah pertama. Masa kekhalifahan Abu Bakar juga tidak berlangsung lama, cuma sekitar 2 tahun aja. Dan di akhir masa kepemimpinannya Abu Bakar jatuh demam hingga 15 hari. Dan sepanjang waktu itu beliau nggak mampu menjadi imam sholat dan meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Tapi ada juga pendapat yang memberitahu bahwa Abu Bakar ini demam karena sengatan yang di Gua Sur tuh loh, katanya. Tapi Allahu a'lam. Dah lah. Tapi yang jelas semakin hari kondisi fisik Abu Bakar pun semakin melemah hingga akhirnya pada tahun 13 Hijriah Abu Bakar pun meninggal dunia di usianya yang sama seperti Rasulullah, yaitu 63 tahun. Mereka berdua kan memang beda 2 tahun kan. Rasulullah meninggal umur 63 tahun, Abu Bakar masih 61 tahun. 2 tahun kemudian setelah Abu Bakar berusia 63 tahun, beliau pun meninggal dunia. Setelah dimandikan dan dikafani, Abu Bakar pun disolatkan dengan Umar sebagai imamnya. Lalu beliau pun dimakamkan di samping makam Rasulullah. Kepalanya Abu Bakar radhiyallahu anhu disejajarkan dengan pundaknya Rasulullah dan liang lahatnya menempel pada makamnya Rasul. Kedua sahabat ini sudah melewati banyak perjuangan hidup bersama, bahkan setelah kematian menjemput, mereka tetap tidak terpisahkan di mana mereka dimakamkan di lokasi yang sama, yaitu di rumahnya Aisyah. Tempat itu jugalah yang nantinya akan menjadi makam Umar bin Khattab. 3 sahabat ini berkumpul jadi satu di sana. Saat ini lokasi makam mereka berada di dalam komplek Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Insya Allah nanti saat kalian udah ada rezeki buat umroh, sempatkan untuk berziarah di sana, ya. Aku alhamdulillah sempet sholat di Raudah. Di kiri Rasulullah, Abu Bakar, Umar, depan mimbar Rasul, tiang-tiang Raudah. Pengen datang lagi insya Allah ya, ya. Semoga undangannya datang lagi. Oke, jadi itu tadi kisah persahabatan antara Rasulullah dan Abu Bakar. Sebenarnya masih ada banyak kali peristiwa mengharukan tentang mereka, tapi tentu nggak muat kalau misalnya aku ceritakan semuanya di sini. Aku harap setelah video ini selesai kalian bisa browsing lagi atau baca buku lagi tentang Rasulullah SAW, tentang Abu Bakar dan para sahabat-sahabat lainnya, ya. Aku saja sekalian untuk menonton video tentang Abu Bakar, tentang Isra Mi'raj, dan juga udahlah semuanya sirah Nabawiyah Rasulullah juga bagus, Tapi yang lebih relate sama kisah yang baru aja aku ceritain ini adalah kisah dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga Isra Mi'raj, kalau misalnya kalian mau dengar lebih banyaknya lagi. Karena kisah mereka tuh betul-betul penuh inspiratif kali dan sangat-sangat menyentuh hati, Sepanjang kisah ini tuh aku selalu mikir betapa beruntungnya mereka. Masya Allah, Rasulullah beruntung bersahabat dengan Abu Bakar yang terkenal sangat setia dan paling berat keimanannya dibanding seluruh iman manusia yang ada dalam bumi ini. Dan di sisi lain Abu Bakar juga tentunya sangat beruntung karena bersahabat dengan Rasulullah, sang manusia paling mulia sejagat raya, Mereka ini betul-betul beruntung bisa saling memiliki satu sama lain tuh loh, Masya Allah. Semoga kelak kita bisa berkumpul dengan Rasulullah, Abu Bakar, dan para sahabat lainnya di surga, ya. Amin ya robbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen untuk dada dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik menegangkan dari channel aku. Bye.